tahun 1998. Sebuah tahun yang terukir dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia, bukan karena prestasi gemilang, tetapi karena sebuah krisis besar yang mengguncang sendi-sendi negara hingga ke dasarnya. Ekonomi yang selama ini dipuja sebagai keajaiban Asia tiba-tiba runtuh. Harga-harga melambung tak terkendali. Susu untuk anak menjadi barang mewah. Antrean panjang untuk mendapatkan minyak tanah. Beras menjadi pemandangan sehari-hari. Rakyat menjerit. Perut mereka lapar. Kesabaran mereka menipis. Krisis moneter yang bermula di Thailand merambat menjadi badai ekonomi yang menghantam Indonesia. Rupiah terperosok, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap mata. Situasi sosial pun ikut memanas, seolah tersulut oleh api krisis. Ketidakpercayaan merajalela, isu-isu sensitif mudah meledak. Kerusuhan meletus di berbagai kota, asap hitam membubung dari pusat perbelanjaan. Swaskam, penuh ketidakpastian. Keamanan yang selama ini menjadi mantra Orde Baru kini terasa rapuh. Masyarakat hidup dalam kecemasan, bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Di tengah kegelapan dan keputusasaan, muncullah secercah cahaya. Cahaya itu datang dari kampus-kampus di seluruh penjuru negeri. Para mahasiswa, dengan jaket alma mater sebagai seragam kebanggaan mereka, turun ke jalan. Mereka menjadi ujung tombak perlawanan. Awalnya hanya aksi-aksi kecil di dalam kampus, namun dengan cepat membesar. Spanduk berisi tuntutan reformasi dibentangkan. Orasi-orasi berapi-api menggema. Teriakan reformasi dan turunkan Soeharto menjadi lagu kebangsaan baru. Mereka tidak lagi takut pada aparat yang berjaga. Peristiwa tragedi Trisakti 12 Mei 1998 menjadi titik balik. Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sia tewas saat melakukan aksi damai. Kematian mereka menyulut amarah. Mereka menjadi martir, pahlawan reformasi. Ibu-ibu membawakan makanan, para buruh, seniman, tokoh masyarakat bergabung. Jalanan direbut kembali oleh rakyat. Perjuangan mahasiswa menjadi catatan epik. Mereka menunjukkan bahwa pena dan suara bisa lebih kuat daripada senjata. Gerakan mahasiswa membuka gerbang perubahan yang selama ini terkunci rapat. Sementara jalanan bergemuruh di dalam lingkar kekuasaan, dinding Istana Merdeka mulai menunjukkan retakan. Soeharto, sang jenderal besar, kini menghadapi ujian terberatnya. Tekanan datang dari segala arah. Para menteri dan orang-orang kepercayaan mulai berbisik. Ada yang menyarankan dialog, yang lain memilih diam. Tekanan internal signifikan datang dari pimpinan DPR yang dipimpin Harmoko. Pada 18 Mei 1998, Harmoko meminta Soeharto turun secara arif. Laksana petir di siang bolong. Di dalam tubuh militer juga terjadi pergeseran. Panglima Wiranto berada dalam posisi sulit, menyeimbangkan loyalitas dan tuntutan rakyat. Dunia internasional menyuarakan keprihatinan. Madeleine Albright mendesak transisi demokrasi. IMF dan Bank Dunia mengisyaratkan bantuan bersyarat bila ada reformasi politik yang kredibel. Soeharto terkung, dukungan menguap, elit terpecah. Ia sendirian di puncak kekuasaan yang rapuh. Tekanan dari dalam dan luar membuat posisi Soeharto semakin tidak berdaya. Malam tanggal 20 Mei 1998 menjadi malam yang paling panjang dan menentukan. Di kediamannya, Soeharto mengumpulkan tokoh masyarakat dan cendekiawan. Ia masih mencoba mencari jalan keluar. Ia menawarkan gagasan komite reformasi dan reshuffle kabinet, namun terasa hambar. Banyak tokoh, termasuk Nurcholish Madjid, menolak untuk bergabung. Penolakan jadi pukulan terakhir. Soeharto menyadari semua pintu tutup. Suasana di Istana Merdeka pagi 21 Mei terasa tegang. Para wartawan berkumpul menantikan pengumuman yang mengubah sejarah. Tepat pukul 9 pagi, seluruh rakyat menahan napas. Dengan wajah tampak lelah, Soeharto berjalan ke mimbar. Di sisinya, Wakil Presiden B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kalimat itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Sorak-sorai meledak di gedung DPR MPR. Di jalanan dan rumah-rumah, euforia meletus. Soeharto mempersilakan Habibie maju. Prosesi serah terima berlangsung cepat, namun syarat ketegangan sejarah. Setelah Habibie resmi menjadi presiden, Soeharto berjalan meninggalkan ruangan. Sebuah babak kelam ditutup dalam 5 menit.
Lengsarnya Soeharto bukanlah akhir, melainkan awal sebuah babak baru, era reformasi. Tumbangnya rezim Orde Baru disambut euforia. Keran demokrasi terbuka lebar. Pers tak lagi dibungkam, partai-partai baru bermunculan. Pemilu bebas 1999 menjadi bukti awal. Namun jalan reformasi tidak semulus dibayangkan. Korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan konflik sosial tetap jadi tantangan. Bangsa harus belajar berdemokrasi, mengelola perbedaan, dan membangun institusi akuntabel. Perjuangan mereka adalah warisan berharga yang harus kita jaga. 2 dekade kemudian, Indonesia banyak berubah. Fondasi demokrasi bertahan, meski masih ada pekerjaan rumah. Setiap generasi bertanggung jawab menjaga agar api reformasi tidak padam. Semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik harus selalu hidup.